Hai, berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan belajar mengenal karakter atau kepribadian orang tipe sensing. Apa saja sih karakteristik orang tipe sensing? Apa kalian termasuk tipe sensing? Yuk kita langsung simak ya. Lingkup penjelasan. Karena video ini menjelaskan karakteristik atau kepribadian mesin kecerdasan sensing, maka karakteristik yang dijelaskan di sini berlaku baik untuk sensing introvert, disingkat SI, maupun untuk sensing extrovert, disingkat SE. Jadi berlaku untuk dua tipe personality genetik ini. Sensing dalam konsep Stephen. Sensing merupakan salah satu tipe mesin kecerdasan dari 5 tipe mesin kecerdasan dalam konsep Stephen. Seperti yang kita sudah pahami, konsep Stephen mengelompokkan manusia, mengelompokkan orang-orang menjadi 5 tipe mesin kecerdasan, mulai dari sensing, thinking, intuiting, feeling, hingga insting. Jadi sensing adalah salah satu tipe mesin kecerdasan. Nah, mesin kecerdasan merupakan salah satu faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Kita flashback dulu ke teori strata genetik. Jadi, menurut konsep Stephen, terdapat 5 faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang, mulai dari jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas mesin, hingga golongan darah. Jadi mesin kecerdasan salah satunya adalah sensing, merupakan faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Jadi itu posisi sensing dalam konsep Stephen. Belahan otak dominan sensing. Orang tipe sensing memiliki belahan otak yang dominan yang berada di otak bagian bawah di sebelah kiri, disebut limbik kiri. Jadi kalau dilihat di gambar posisinya kira-kira di sini, limbik kiri itu. Lawan sensing. Kepribadian atau karakteristik orang tipe sensing berkebalikan atau berlawanan dengan kepribadian orang tipe intuiting. Jadi, jika dilihat berdasarkan belahan otak dominannya, maka otak dominan sensing yang berada di limbik kiri berlawanan secara diagonal dengan otak dominan intuiting yang berada di neokorteks kanan. Jadi, belahan otak keduanya berlawanan secara diagonal, seperti terlihat dalam gambar. Jenis kecerdasan. Jenis kecerdasan orang tipe sensing adalah berbasis panca indera atau disebut juga sensor. Sensor ini diantaranya meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera perabaan, dan seterusnya. Masih banyak sensor lain dalam tubuh kita. Tidak hanya terbatas pada 5 indera atau 5 sensor yang kita ketahui. Jadi orang tipe sensing bergantung atau mengandalkan panca inderanya. Karena mereka menggunakan panca indera, maka kegiatan utama yang menjadi keunggulan kerjanya adalah mengindera sesuatu hal di masa kini. Jadi orang tipe sensing hebat dalam mengindera sesuatu hal di masa sekarang. Karakteristik informasi. Informasi yang ditangkap atau diolah oleh orang tipe sensing
adalah yang berupa fakta. Jadi orang tipe sensing hebat dalam menangkap atau mengolah fakta. Fakta merupakan bukti atau informasi tentang keadaan yang benar-benar ada atau kejadian yang telah terjadi dan dapat ditangkap oleh panca indera. Sehingga fakta ini bersifat konkret atau nyata. Lawan dari fakta yang bersifat konkret ini adalah informasi yang samar, yang bersifat abstrak. Jadi fakta ini berbeda dengan data ya. Kalau data itu informasi yang diolah oleh orang tipe thinking. Kalau sensing adalah fakta. Dan fakta lawannya adalah informasi yang samar. Karakteristik kegiatan. Kegiatan utama yang menjadi kemampuan orang tipe sensing adalah pekerjaan yang bersifat praktis. Pekerjaan yang bersifat praktis ini diantaranya seperti bergerak, bertindak, dan implementasi teori atau ide. Implementasi berarti menerapkan suatu teori atau ide menjadi kenyataan. Jadi orang tipe sensing unggul dalam pekerjaan yang bersifat praktis, salah satunya implementasi. Namun, orang tipe sensing lemah dalam mensintesis teori atau ide. Mensintesis itu menciptakan. Karakteristik keputusan. Keputusan yang dihasilkan oleh orang tipe sensing bersifat lebih memperhatikan dampaknya pada masa kini dan bukan pada masa depan. Jadi, mereka lebih perhatian pada masa kini. Realistik atau realistis. Orang tipe sensing lebih perhatian akan hal-hal yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata secara apa adanya dan bukan seharusnya atau bukan idealis. Jadi mereka lebih realistis. Detail atau terperinci. Orang tipe sensing lebih perhatian pada hal-hal yang rinci. Rincian adalah fakta-fakta yang dilihat secara terpisah, bukan dilihat secara keseluruhan. Make atau membuat, orang tipe sensing lebih suka atau lebih mampu dalam membuat ulang dengan mencontoh original yang sudah ada. Experience atau pengalaman, orang tipe sensing lebih mempertimbangkan pengalaman di masa lalu, terutama pengalaman yang dialaminya sendiri. Jadi orang tipe sensing itu berdasar pengalaman. Aware of surrounding, orang tipe sensing lebih peka dalam menyadari perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, karena mereka mengandalkan sensor. Perubahan itu misalnya perubahan lingkungan dari sepi menjadi ramai, perubahan temperatur, dan seterusnya. Literal atau harfiah, orang tipe sensing berbicara sesuai makna kata yang eksplisit, tanpa interpretasi, dan bukan makna kiasan. Jadi mereka berbicara dengan makna kata yang asalnya, bukan kiasan. Life in the present. Orang tipe sensing hidupnya hadir pada masa kini dan bukan masa depan, atau mereka mencari peluang pada saat ini. Jadi orang tipe sensing itu
benar-benar merasakan atau menikmati hidup pada masa sekarang, bukan masa depan. Tradisional, orang tipe sensing mempercayai pada apa-apa yang sudah dikenal dan mapan, menghormati doktrin atau teladan terdahulu. Jadi, mereka lebih menjaga tradisi. Karakteristik ini disebut juga konvensional atau konservatif. Sekuensial atau berurutan. Orang tipe sensing memiliki cara berpikir yang terangkai secara berurutan tanpa ada celah atau jarak di antaranya. Mereka menyerap gagasan atau informasi secara bertahap, misal dari A ke B, ke C, dan seterusnya. Down to earth. Orang tipe sensing bersifat lebih membumi dan bukan melangit. Mereka memiliki cara berpikir yang dapat diterima orang kebanyakan, karena cara berpikirnya masuk akal secara indrawi dan praktis. Make sense. Past and present. Orang tipe sensing lebih perhatian pada masa kini atau masa lalu daripada masa depan. Language as tool. Orang tipe sensing menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Mereka memahami maksud pengirim informasi hanya berdasarkan apa-apa yang dikatakan atau dituliskan secara letterlek. Sehingga pemilihan diksi atau pemilihan kata bagi orang sensing itu penting. Karena semakin akurat, maka informasi yang disampaikan, yang diterima itu menjadi semakin tepat. Straightforward. Orang tipe sensing memiliki pola bicara yang jelas dan runtut, bertahap. Direct and to the point. Orang tipe sensing berkomunikasi secara langsung ke maksud atau tujuan, tanpa basa-basi. Non-fiction. Orang tipe sensing lebih menyukai kisah nyata atau non-fiksi, misalnya sejarah atau berita, dan lain sebagainya. Aware of their bodies. Orang tipe sensing lebih menyadari atau peka terhadap kondisi tubuhnya atau terhadap perubahan pada kondisi tubuhnya. Misal, sakit, keganjilan, dan perubahan kondisi tubuh lainnya yang tidak normal atau tidak wajar. Memory. Orang tipe sensing mampu mengingat secara akurat baik berupa informasi maupun kronologi suatu peristiwa. Memanggil ingatan. Orang tipe sensing mengambil ingatan dengan banyak detail dan kejadian di masa lalu. Materialistik. Orang tipe sensing, kepuasan dan kesenangannya terletak pada kepemilikan benda-benda. Mendengar. Orang tipe sensing cenderung mendengar secara lengkap. Menampung fakta. Orang tipe sensing menyerap semua fakta terlebih dahulu,
baru kemudian mereka berusaha untuk memahaminya. Jadi, apakah kamu termasuk orang tipe sensing? Untuk mengetahuinya, kamu perlu tes Stephen. Terima kasih, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes Stephen, misalkan lokasi tes yang paling dekat ada di mana, silahkan kontak saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum paham, silahkan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.